warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyimah. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammad alladzi khalaqa al-batil wa ayyada al-haqq wa nasara al-batil wa ayyada al-batil. وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهديه واتبعوا ما أرسله لهم وقال لعباده الأمم أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Segala yang suci hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu berbagai macam nikmat, antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu taufik dan hidayah. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga sahabat-sahabat beliau sekalian. Jamaah pengajian bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena malam yang berbahagia ini kita jadi tentang masalah salat sunat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan dengan ilmu ini menjadi amal bagi kita, bukan ilmu hanya sekedar ilmu, namun ilmu juga adalah menjadi amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Faslun fi sholati tarawih. Ini suatu fasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu yaitu sunnah muakkadah, dan yaitu 20 rakaat, dan memberi salam dia daripada tiap-tiap rakaat, maka dia sah disumbahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan satu salam atau lainnya, dan waktunya itu yaitu kemudian daripada sembahyang isya hingga terbit fajar shadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Dan yang terafdal dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi di antara banyak-banyak sholat sunnah yang dimuakkadahkan atau sunnah yang dibuatkan yaitu sunnah witir, sunnah tarawih. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah yaitu sholat sunnah rawatib, ada 8. Berarti sholat sunnah tarawih ini yaitu angka yang ke-9, yang muakkadah, dan dia adalah salat yang disunahkan untuk berjamaah. Jadi sebagaimana kita ketahui salat rawatib subuh, rawatib zuhur, rawatib asar, rawatib maghrib, rawatib isya, berarti sudah 5 rawatib. Kemudian yaitu sunnah yang paling dimuakkadah juga yaitu sunnah salat witir. Kemudian salat duha. Jadi salat-salat sunnah itu disunahkan karena berulangnya hari, maka disunahkan yaitu dikerjakan kepada kita, yaitu sunnah muakkadah. Maka kalau Imam Ghazali
selalu mengajak kita supaya jangan meninggalkan sholat-sholat yang sudah disunnah muakkadah ini. Jadi untuk selanjutnya yaitu pada pasal ini sholat tarawih. Sholat tarawih itu yaitu sholat yang disunnah muakkadahkan. Jadi harus kita ketahui juga yaitu bahwa tarawih itu maknanya mana jamak daripada istirahat. Istirahat yastarihu istirahat. Jadi jamaknya tarawih. Artinya apa? Istirahat. Kalau tarawih segala istirahat. Berarti kalau sholat tarawih baru dikatakan sholat tarawih, kita harus mengerjakannya yaitu dengan banyak istirahat. Berapa kalau banyak istirahat itu dikerjakannya harus 20 rakaat. Jika di sembahyang tarawih seseorang 8 rakaat, maka itu bukan tarawih namanya. Karena apa? Karena kalau 8 rakaat baru 2 kali istirahat. Berarti setiap 4 rakaat sekali istirahat. Ketika Bilal mengadakan Subhanal Malikil Ma'bud, itu istirahat pertama. Berarti setiap 4 rakaat sekali istirahat. Berarti kalau 8 rakaat 2 kali istirahat. Adapun kalau kita kerjakan 8 rakaat, apakah dapat pahala tarawih? Jawabnya tidak. Cuman bagaimana sholat kita yang 8 itu? Berarti kalau kita sholat 8 rakaat, berarti masuk ke dalam sunnah mutlak. Tidak ada pahala tarawih. Jadi pahala tarawih itu beda. Pahala sholat tarawih sebagaimana yaitu Sayyidina Ali mengatakan bahwa di malam pertama kita sholat tarawih, kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita, bagaikan kita baru lahir daripada rahim ibu kita. Begitu bersihnya. Tapi dengan syarat dikerjakan 20 rakaat. Tapi karena kita malas, kita mau kerja 8 rakaat, berarti itu tidak dicapai pahala yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, yaitu sebagaimana setiap malam, yaitu malam pertama sampai malam ke-30 itu ada fadilahnya masing-masing. Apabila kita rutin mengerjakan salat tarawih, maka di sini langsung disebutkan salat tarawih itu 20 rakaat. Berarti kalau kita kerjakan 8 rakaat berarti baru 2 kali. Kalau dalam bahasa Arab, kalau 2 itu masih dihitung sedikit. Berarti salat tarawih 20 rakaat itu kalau 20 rakaat berarti berapa kali istirahat? 5 istirahat. Berarti kalau dalam bahasa Arab 3 itu sudah dihitung banyak. Nah, berarti sudah dihitung segala istirahat. Makanya dari segi lafaz di situ sudah mencegah salat tarawih itu 8 rakaat. Dari segi lafaz tarawih. Cuman kalau 8 rakaat apa juga kita bilang istirahat. Berarti bukan tarawih. Dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Berarti salat tarawih tidak boleh dilakukan sekaligus 4 rakaat. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Artinya segala jenis salat sunnah malam itu 2 rakaat. Beda dengan salat sunnah pada waktu siang, umpamanya salat duha.
Kalau sholat duha bisa kita kerjakan 4 rakaat. Begitu juga sholat tasbih jika kita kerjakan di waktu siang. Begitu juga sholat sunnah yang lain. Ya, namun sholat malam, jika sholat tasbih itu dikerjakan pada waktu malam, itu juga tidak boleh dilakukan 4 rakaat sekaligus. Harus 2 rakaat. Alasannya karena ada hadis, yaitu sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka sholat tarawih ini dicegah bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah tarawih harus 2 rakaat sekali salam. Kalau sholat di waktu siang bahkan boleh kita salam 100 rakaat baru kita salam. Umpamanya sholat tahiyat masjid, kita mau sholat 100 rakaat, boleh kita kerjakan sekali salam. Tapi kalau malam tidak boleh, bahkan tidak sah. Langsung ke sini, maka tiada sah disumbahyankan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam. Di tiap-tiap 4 rakaat 1 salam itu tidak sah. Atau lainnya, mana lainnya apa? Lainnya sembahyang tarawih, salat witir, apalagi sholat malam. Selain daripada sholat tahajud, sholat awabin, dan waktunya itu yaitu kemudian daripada sembahyang isya hingga terbit fajar sadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Jadi ada pun waktunya, waktu sholat tarawih yaitu setelah sholat ba'diyah isya. Setelah sholat isya, jangan sholat tarawih atau sholat ba'diyah, karena sholat ba'diyah lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Jadi begitu sholat isya, sholat ba'diyah dulu, karena itu sudah disebutkan di belakang. Di belakang sudah disebutkan, yaitu lebih besar pahala sholat rawatib ketimbang sholat tarawih. Itu tergolong daripada 8 sholat yang paling utama yang dianjurkan kita supaya tidak meninggalkan. Jadi batasnya sampai terbit fajar pun fajar sadiq. Karena fajar ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar sadiq. Fajar sadiq itu betul-betul fajar. Kalau fajar kadzib bukan fajar, namun dusta, fajar dusta. Begitu kita bangun jam 3 malam, kita lihat kayak udah terang, padahal itu bukan fajar, namun fajar sadiq. Nah, dia ada perbedaannya. Kalau fajar kadzib dia melintang di atas langit, seolah-olah kalau kita bangun tiba-tiba jam 3 malam, seolah-olah sudah subuh, padahal belum. Itu namanya fajar kadzib. Jadi kita kerjakan sholat tarawih ini setiap malam di bulan Ramadan. Dan yang terafdal dikerjakan sholat tarawih ini secara berjamaah, kata Imam Ghazali. Jadi di sini juga ditunjukkan itu sholat berjamaah itu diutamakan kalau sholat tarawih. Jika ada pertanyaan bagaimana kalau kita nggak berjamaah? Berjamaah itu nggak mesti di masjid, nggak mesti di musola, di rumah juga boleh. Juga nggak mesti harus ada 2 saf, 3 saf, 1 imam, 1 makmum udah dihidup berjamaah. Jadi kadang-kadang orang berat ketika membayangkan sholat tarawih harus pergi ke masjid kemudian harus berjamaah, kemudian
harus berburu-buru. Padahal sholat tarawih tidak demikian. Sholat tarawih yang penting dikerjakannya setelah Ba'diyah Isya dan akhirnya ketika terbit fajar Shadiq. Boleh dikerjakan, pertama kita kerjakan dulu 2 rakaat atau 8 rakaat. Kemudian kita mau pergi kemana pergilah, pulang di sana nanti sholat lagi 8 rakaat lagi. Pokoknya begitu masuk subuh selesai 20 rakaat. Pokoknya kita ini ada jamaah yang kompak. Kita ada acara, namanya acara tahlilan atau apa. Kita kumpulkan dulu orang, kita bilang, marilah kita sholat tarawih dulu 8 rakaat. Nanti pulang dari sana, kita lanjutkan lagi. Kan ringan, mudah. Dan juga sholat sunnah ini dapat meringankan kita jika kita malas sholat. Padahal kita mampu dengan malas beda. Tidak mampu dengan malas beda. Kita malas, namun mampu jika kita kerjakan. Itu boleh kita kerjakan dengan secara duduk. Kalau salat sunnah. Kemudian mampu kita sambil duduk, boleh berbaring. Itu artinya kalau kita malas mengerjakan salat sunnah secara berdiri, artinya pahalanya tidak mengurangi. Beda dengan salat wajib. Kalau salat wajib, kalau kita mampu berdiri tidak boleh duduk. Kalau mampu duduk tidak boleh berbaring. Kalau salat sunnah lain sudah. Kadang-kadang, itulah yang menyebabkan kita memberatkan diri sendiri. Padahal ini agak malas. Saya sholat Ba'diyah, salatnya sambil duduk. Malas, pokoknya malas berdiri lagi. Tapi salatnya sambil duduk. Kadang-kadang sholat sambil duduk itu menjadi aneh karena nggak ada orang kerjakan. Padahal sekali-kali itu boleh kita praktekkan. Supaya siapa tahu pada suatu ketika nanti datang malas atau datang satu kurang enak badan atau apa, jadi kita sudah terbiasa sholat sambil duduk. Jadi tidak ada halangan kita tidak sholat yang dimuafatkan ini. Jadi bagaimanapun keadaan kita, namun sholat yang telah dilakukan ini janganlah kita tinggal, walaupun kita dalam keadaan merangkak. Sudah berbaring, namun sholat sunnah ini jangan kita tinggalkan. Begitu dia sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini dia berulang tahun. Kalau sholat rawatib berulang hari. Berarti kita kerjakan setiap tahun 1 bulan. Maka dengan kita kaji ini tentang masalah sholat tarawih ini, supaya menjadi ilmu bagi kita dan bagi yang belum tahu, mudah-mudahan sudah tahu. Jangan lagi kita kerjakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Nanti jangan sholat tarawih 8 rakaat mengharapkan pahala tarawih, itu nggak akan ada. Karena tarawih itu bukan 8 rakaat. Waqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailatan aw salatan li jama'ati summa lam yakhruj wa qala akhafa an tujiba alaihi wa jama'a Umar radhiyallahu anhu nasa alaiha wa hasa ala jama'ah. Artinya, dan keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu karena berjamaah 2 malam atau 3 malam, kemudian maka tiada keluar. Maka ditanya oleh sahabat akan dia, dan jawabnya adalah, aku takut bahwa diwajibkan atas kami dan menghimpunkan
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu dan menyuruh dia atas mengerjakan akan dia dengan berjamaah. Berarti kenapa jadi kontroversi antara si A dan si B ya? Di antara sebenarnya sahabat itu tidak ada perbedaan. Sahabat, tabi'in, sampai imam mazhab, para ulama tidak ada perbedaan tentang masalah bilangan. Dan kalau untuk kita di Indonesia atau selain daripada orang Arab, orang Ajam, bahkan tidak boleh lebih daripada 20 rakaat. Kalau orang Madinah dengan orang Mekah boleh, bahkan orang Madinah dengan orang Mekah dia mengerjakan sholat tarawih 36 rakaat. Bagi orang Madinah dan orang Mekah itu ada kelebihan. Jadi dilarang bagi selain daripada orang Madinah dengan orang Mekah, tapi selain itu tidak boleh lebih daripada 20 rakaat. Kemudian Nabi SAW salat tarawih ini hanya 2 malam, ada yang mengatakan 3 malam. Pada Ramadan terakhir sebelum Nabi meninggal. Namanya Ramadan ini. Karena Nabi meninggal sesuai dengan tanggal lahir beliau. Tanggal lahir yaitu 12 Rabiul Awal, hari Senin pada waktu subuh. Begitu Nabi sholat keluar dari rumah dan Nabi sholat tarawih. Kemudian setelah itu Nabi nggak keluar lagi setelah 3 malam. Nabi sholat tarawih tapi di rumah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nah, kenapa engkau tidak keluar sholat tarawih? Jadi dijawab oleh Nabi bahwa aku takut nanti Allah mewajibkan kepada kalian. Jadi kalau diwajibkan, susah nanti ya. Kita sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong. Nah, jadi takut Nabi itu nanti menjadi beban pada umat. Jadi jika pun mau, maka disudahkan kepada sahabat. Nah, maka dari itu Sayyidina Umar untuk hari keempatnya Sayyidina Umar mengumpulkan orang untuk sholat di masjid secara berjamaah. Nabi nggak ikut. Nah, itu alasannya takut nanti sholat tarawih ini diwajibkan kepada umatnya yang menjadi beban. Dan Sayyidina Umar pun menyuruh yaitu segala jemaah atau segala manusia yang sebenarnya pada dasarnya sembahyang itu setelah Nabi tidak lagi ke masjid, salat itu masing-masing ada di masjid, ada di rumah, ada di musala misalnya. Jadi tidak berjamaah, tidak satu jamaah. Kemudian itulah perintah daripada Sayyidina Umar, marilah kita sama-sama kumpulkan semua orang, buatlah berjamaah. Sehingga dari sinilah orang-orang yang tidak mau memahami mengatakan bahwa nanti sholat tarawih itu 8 rakaat. Yang bahayanya yaitu meyakini bahwa memang sholat tarawih itu 8 rakaat. Tapi kalau kita malas mau sholat 8 rakaat nggak apa-apa. Tapi jangan mengitikadkan. Sehingga yaitu kita berdalih kepada orang lain bahwa Nabi mengerjakan salat tarawih itu 8 rakaat. Nabi memang waktu salat di masjid memang 8 rakaat. Kemudian Nabi pulang ke rumah melanjutkan rakaat. Kemudian diikut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengintip lewat dinding Rasulullah. Dilihat Nabi lagi salat melanjutkan salat tarawih. Berarti diputuskan oleh Sayyidina Umar bahwa salat tarawih Nabi itu 20 rakaat.
maka semua sahabat itu sepakat. Kemudian ada malam ketiga itu Nabi sholat di terakhir, berarti 8 rakaat lagi sudah selesai. Datanglah Jabir ke masjid pada malam kedua, pada malam pertama dengan malam yang ketiga. Jabir sudah ikut sahabat Nabi yang bernama Jabir. Kemudian Jabir ikut, kaget tiba-tiba Jabir pulang dari situ. Jabir memberitahu kepada orang-orang secara keseluruhan, secara umum, bahwa semalam saya ikut bersama Nabi sholat tarawih 8 rakaat. Itulah yang dipegang oleh orang-orang berkelompok, bahwa Nabi sholat 8 rakaat. Padahal Jabir itu dia datang ke jamaah bersama Rasulullah pada rakaat terakhir, adapun sudah 2 kali istirahat. Maka semua ijma' para sahabat mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20. Ijma' para ulama 20. Nah, juga sampai ketika insyaallah 20 semua. Sudah habis kita masalah sholat tarawih.